Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini tanggal 9 ya, Februari jam 1 siang. Kali ini saya akan review bahas Demas. Jadi kita lanjutkan untuk review saham. Demas di 2024 secara EPS estimasinya 31 ya, teman-teman. Revenue-nya kira-kira di sekitar 1,8 sampai 2,2. Kalau lihat di laporan terakhir Demas 2024 ini pra penjualan atau marketing sales sebesar 1,8 triliun. Jadi mungkin ini nanti di tahun ini eksekusi mungkin ya, atau sekitar 3,73% lebih tinggi dari target marketing sales tahun 2004 1,81 triliun. Secara penjualan mestinya ini masih bagus. Kemudian banyaknya sales ini penjualan terbesarnya adalah dari sisi lahan industri. Jadi 60% lebih dari data center. Ini termasuk menarik ya, karena data center ini butuh listrik juga yang besar. Jadi kalau dilihat Demas mungkin listriknya juga dari PUBR. Jadi nanti mungkin saling berhubungan. Nanti perlu kita cek lagi. Setahu saya sih dari PUBR. Kemudian kalau dilihat dari laporan keuangan terakhir 2024 bulan September, cashnya naik sangat signifikan dibandingkan tahun lalu. Yang tahun lalu cuma 1 triliun, tahun ini Septembernya 1,9 triliun atau hampir 2 kali lipat, kurang 50 miliar lagi, 54. Ini mungkin karena pembagian dividen di tahun lalu pun juga lebih sedikit ya teman. Dan ini dicatatkan juga di saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Yang sudah ditentukan ini ada 17 miliar, yang belum ditentukan 1,7 T. Dari tahun lalu itu 600 miliar. Jadi naiknya sangat signifikan. Mungkin ini yang akan digunakan untuk belanja tanah. Karena terbukti di tahun 2024 ini ada pencatatan pembayaran pembelian tanah sebesar 159 miliar. Kalau tahun lalu itu 32 miliar. Jadi naiknya lumayan. Terus kalau kita lihat dari sisi inventory, ini karena ini sudah diuangkan, tanah dan bangunan siap dijual itu 144 miliar. Kemudian yang sedang dikembangkan 3,2 T. Nah, tanah yang belum dikembangkan ini 1,4 T. Oke, kemudian kalau dari laporan tanah yang belum dikembangkan di Cikarang Barat ya, di Cikarang Jawa Barat, dengan luas masing-masing 2.400 meter persegi dan 2.700 meter persegi pada 30 September 2024. Kemudian di sini juga ada saldo penambahan tanah sama pengurangan. Jadi selain dia jualan, dia juga nambah land bank baru. Kalau dilihat ini memang semakin lama semakin berkurang ya. Namun di 2024 ini dia nambah lebih banyak daripada tahun 2023. Jadi mestinya secara manajemen pun memikirkan itu. Kemudian tadi kita lupa, secara pemilih ini ada Sojitz Corporation 25%, kemudian ada dari Sinar Maslen itu 57% dan pabrik itu 17%. Sojitz ini perusahaan Jepang, dia di perusahaan trading. Kemudian Sinarmas teman-teman tahu bahwa perusahaan properti ya. Ini BOD-nya dan ini komisarisnya. Ini adalah orang-orang lama teman-teman. Kalau dilihat dari lamanya mereka menjabat, ini bahkan Pak Mukhtar Wijaya ini presiden komisaris itu 24 tahun di situ dan punya share ownership sekitar 6,2 miliar. Dan kalau dilihat dari ownership total ada yang nambah. Ini adalah Dimensional Fund Advisor, kemudian Victory Capital ini juga nambah 3,2%. Amountnya jadi 20 miliar dan 13 miliar. Ini Pak Mukhtar ini salah satu komisaris tadi. Kemudian Vanguard mengurangi 10%, berarti dia jualan sekitar 400-an juta ya. Spring dari Singapura juga mengurangi, tapi ini kecil-kecil teman-teman. Yang besar-besar masih mempercayakan uangnya ditanamkan di Demas, seperti bank, kemudian Fidelity, Dimensional Fund, Victory Capital, Sumitomo masih ada di situ. Nah, apakah dia akan bagi dividen di tahun ini? Karena kalau melihat dari sisi histori 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
ini belum pernah bolong ya bagi dividennya. 2024 aja yang kemarin bolong. Karena sudah ada interim nanti 2023 akhir. Nah, kalau saya mengestimasi itu mungkin nanti dia akan bagi dividen di bulan Juni atau Juli. Karena biasanya jarang sih perusahaan yang ownernya itu Jepang di dalam tahun berjalan itu tidak bagi dividen. Kebetulan kalau Jepang kan kalender kerjanya atau kalender tahunnya itu biasanya adalah Maret April. Jadi kalau 2023 ini masuk ke tahun buku 2023. Nah, 2024-nya berarti Maret 24 sampai April 2025. Nah, apakah dia akan nahan sampai bulan Juni seperti sebelum-sebelumnya atau malah di bulan April seperti 2020 dia bagi? Nah, kita tunggu saja. Kalaupun dia bagi, estimasi bagi dividennya berapa? Itu kalau kita hitung dengan EPS yang ada sekarang di 31, saya kasih payout rasionya 50%, itu dia mungkin akan bagi sekitar 16 rupiah atau 11% kalau dilihat dari harga sekarang. Kemarin sempat naik dikit harganya di 141. Dan kalau kita lihat dari sisi grafik, ini turun ya. Di minggu kemarin sama minggu ini juga lumayan besar. Ini volumenya juga cukup besar di tanggal 6 Februari. Jadi mungkin lihat aja sampai minggu depan kira-kira dia akan lanjut turun atau bisa ditahan di situ. Karena kalau ngelihat ini sudah jebol support ya. Harusnya di 144, 143. Ini udah jebol support. Kalau lihat chart weekly-nya juga turun. Tapi masih ada yang paling bawah ya. Paling bawah bottom itu di 125. Itu terjadi di 2020 lalu. Nah, kalau memang turun ke 125, ini akan lebih murah. Ya, mungkin kita akan cicil ya. Terus kita lihat sedikit terkait laporan Demas di Juni 2024 lalu. Dia menginformasikan land bank di totalnya 723 miliar, 723 hektar. Industrial hanya 198, kemudian komersial 358, residensial 167. Nah, ini apa hubungannya dengan yang tadi di laporan keuangan yang di sini ya? Ini berarti kan 240 hektar ya, kalau 2,4 juta ini 198, berarti ada plus minus, ada penambahan, pengurangan, mungkin begitu. Tapi prinsipnya di Delta Mas, karena dia menahan diri untuk bagi dividen, itu yang akan dijadikan untuk penambahan lahan, dan terbukti di laporan keuangan ini ada penambahan lahan baru yang dinilai atau senilai 129 miliar ini. Terus Delta Mas ini termasuk perusahaan yang nggak ada hutang ya, dan sehat sekali ya, karena rasionya 8,24. Terus kalau dilihat dari utang itu ya, utang hanya ada utang usaha, kemudian utang pajak, kemudian utang lain-lain ini ada 13 miliar. Ini kecil sekali ya. Kenapa saya bilang kecil? Karena bonus saja dia bayar 27 miliar nih, imbalan kerja. Jadi lebih kecil daripada bonusnya. Sehingga ini perusahaan bisa disimpulkan ini adalah perusahaan yang sehat. Saya kira itu untuk Demas. Semoga bermanfaat. Kesimpulannya, untuk jangka pendek ini masih menarik, tapi untuk jangka panjang teman-teman harus hati-hati terkait dengan money management. Kalau masuk terlalu banyak di perusahaan ini dalam jangka panjang, kita belum tahu secara persediaan tanah ini akan didapatkan oleh Demas atau tidak. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.